Timnas Indonesia kembali menunjukkan tajinya pada ajang FIFA Matchday ke-2025. Pada Jumat, 5 September tahun 2025, skuad Garuda berhasil menghajar Taiwan dengan skor telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Kemenangan ini tidak hanya menjadi catatan penting secara statistik, tetapi juga menandai debut sejumlah pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi penguat lini tim nasional. Dalam laga ini, gol-gol dicetak oleh Jordi Amat menit keempat, bunuh diri Chow Meng Siu 23, Mark Klok 33, Eliano Reinders 38, Ramadan Sananta 58, dan Sandy Walsh 60. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanfaatkan kesempatan uji coba ini untuk menurunkan pemain cadangan dan beberapa wajah baru. Di antaranya adalah dua pemain yang baru saja menjalani proses naturalisasi, Miliano Jonathans dan Moro Zilchtra. Kedua pemain ini baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung mendapat kesempatan untuk unjuk kemampuan di level internasional. Miliano Jonathans masuk pada menit ke-71 menggantikan Beckham Putra. Meskipun bermain hanya 19 menit, Miliano menunjukkan permainan yang impresif, beberapa kali mendapatkan peluang mencetak gol dan berhasil menyesuaikan diri dengan ritme permainan Timnas Indonesia. Miliano sendiri mengaku bangga bisa merasakan atmosfer luar biasa dari supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tama. Ia menyebut pengalaman debut ini sebagai momen spesial yang membuatnya semakin termotivasi untuk bermain di laga-laga berikutnya, termasuk pertandingan uji coba melawan Lebanon pada Senin, 8 September tahun 2025. Moro Zilchtra, pemain baru lainnya, masuk pada menit ke-65 menggantikan Ramadan Sananta. Kehadiran dua wajah baru ini memberikan dimensi segar bagi lini serang Timnas Indonesia. Kluivert menegaskan bahwa rotasi pemain ini penting untuk membangun kekuatan tim yang kompetitif, sekaligus memberi pengalaman internasional kepada para pemain muda. Tak hanya Miliano dan Moro, perhatian juga tertuju pada Eliano Reinders. Pemain Persib Bandung ini menempati posisi gelandang serang dan berhasil mencetak gol pada menit ke-38. Kluivert memuji penampilan Eliano, menyebutnya sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi dengan konsisten, menunjukkan mentalitas tim sejati yang tidak egois dan selalu menempatkan kepentingan kolektif di atas individu. Mark Klok, gelandang Persib Bandung lainnya, juga menjadi sorotan. Ia berhasil mencetak gol ketiga Timnas Indonesia dan memberikan stabilitas di lini tengah. Bersama Tom He dan Beckham Putra, Klok menilai pengalaman bermain di Timnas Indonesia meningkatkan chemistry antar pemain yang nantinya dapat dibawa ke level klub. Kehadiran mereka di Persib Bandung diharapkan memperkuat lini tengah klub sekaligus membangun konsistensi permainan dalam kompetisi domestik. Sandy Walsh, bek tangguh Timnas Indonesia, juga mencetak gol ke-6 di pertandingan tersebut. Gol yang lahir pada menit ke-60 ini menjadi momen emosional karena terjadi di kota kelahiran kakaknya, Surabaya. Sandy menyebut gol tersebut sebagai persembahan untuk mendiang kakaknya dan mengaku terkesan dengan dukungan supporter yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tama. Selain mencetak gol, Sandy juga memberikan assist kepada Ramadan Sananta, menunjukkan peran pentingnya sebagai bek modern yang mampu memberi kontribusi ofensif. Pujian tidak hanya datang dari pelatih Timnas Indonesia, tetapi juga dari pihak lawan. Pelatih Taiwan, Chi Minghuang, mengakui kualitas permainan Timnas Indonesia yang sangat terorganisasi dan menekan sepanjang pertandingan. Ia bahkan menyebut peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 cukup besar, meskipun timnya kalah telak akibat minimnya persiapan Taiwan yang hanya berlatih selama 5 hingga 6 hari. Pemain Taiwan, Meng Changsai, juga memuji kecepatan, struktur permainan, dan efektivitas serangan balik Timnas Indonesia, serta menyebut atmosfer di Stadion Gelora Bung Tama sangat luar biasa. Di sisi manajemen, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kemenangan atas Taiwan bukan tolok ukur sejati kualitas Timnas Indonesia. Tes sesungguhnya adalah laga melawan Lebanon pada Senin, 8 September tahun 2025, yang dianggap lebih representatif karena ranking of UEFA Lebanon lebih tinggi 112 dibanding Indonesia 118. Erick menekankan pentingnya evaluasi lini depan, terutama dalam penyelesaian akhir serangan,
dan menyebut debut Emiliano Jonathans dan Morozil Citra sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap skema baru Patrick Kluivert. Persiapan menghadapi Lebanon sangat penting mengingat Indonesia akan menghadapi tantangan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober tahun 2025. Erik menekankan keseimbangan antara pengabdian pemain untuk timnas dan kepentingan karier mereka di klub, memberikan kelonggaran bagi pemain seperti Messi Hilgers untuk menyelesaikan proses transfer klub. Selain menghadapi lawan di wilayah Asia, perhatian juga tertuju pada ancaman dari timnas Irak. Mantan pelatih Irak, Eli Abdul Jabbar, mengaku ngeri melihat skema serangan timnas Indonesia. Ia menilai Irak kesulitan menghadapi Hong Kong yang berperingkat lebih rendah, sehingga menghadapi Indonesia yang memiliki transisi cepat menjadi kekhawatiran serius. Abdul Jabbar menekankan perlunya evaluasi menyeluruh pada lini belakang Irak, termasuk bek tengah dan sayap, serta mengingatkan bahwa babak playoff akan menjadi momen penting untuk memperbaiki strategi dan kesiapan tim menghadapi lawan kuat. Sejak era kualifikasi Piala Dunia 2022 yang mengecewakan, PSSI telah melakukan revolusi strategi dengan mendatangkan pemain keturunan Indonesia dari luar negeri. Beberapa nama yang menjadi ikon perubahan ini antara lain Ilken Baget, Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Justin Habna, Jay Idzes, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmanguan, Tam Hei, Kelvin Verdong, Maarten Pets, Miss Hilgers, Aliano Reinders, Kevin Dix, Ol Romney, Dean James, Joey Pelupes, Amal Emiliano Jonathans, dan Morozil Citra. Ilken Baget menjadi salah satu pemain keturunan pertama yang debut pada 16 November tahun 2021 menghadapi Afghanistan. Jordi Amat, dengan pengalaman di La Liga dan Premier League, debut pada 23 Desember tahun 2022 melawan Kamboja. Shane Patinama debut pada 19 Juni tahun 2023 melawan Argentina, sedangkan Sandy Walsh tampil pertama kali pada 8 September tahun 2023 melawan Turkmenistan. Justin Hubner debut pada 5 Januari tahun 2024, dan Jay Idzes serta Nathan Chuaon memulai kiprah mereka pada 21 Maret tahun 2024. Ragnar Oratmanguan dan Tam Hei debut pada 26 Maret tahun 2024. Kelvin Verdong menjalani debut pada 11 Juni tahun 2024, sementara Maarten Pets tampil pertama kali pada 5 September tahun 2024. Miss Hilgers dan Aliano Reinders debut pada 10 Oktober tahun 2024. Kevin Dix debut pada 15 November tahun 2024. Ol Romney dan Dean James debut pada 20 Maret tahun 2025. Joey Pelupes pada 25 Maret tahun 2025. Imel Odero pada 5 Juni tahun 2025. Dan Emiliano Jonathans serta Morozil Citra debut pada 5 September tahun 2025. Langkah masif PSSI mendatangkan pemain diaspora ini bertujuan meningkatkan kompetitif timnas Indonesia di level internasional. Kehadiran pemain naturalisasi, kombinasi dengan talenta lokal muda, dan pengalaman pemain senior di Eropa menjadi pondasi strategi Patrick Kluivert. Dengan rotasi pemain yang tepat, adaptasi posisi baru, serta pemanfaatan kecepatan dan agresivitas, timnas Indonesia diharapkan mampu menghadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi lain di Asia. Selain itu, kombinasi pengalaman dan potensi pemain muda menjadi kunci penting. Pemain seperti Emiliano Jonathans dan Morozil Citra dianggap sebagai masa depan Garuda. Debut mereka yang menjanjikan di laga melawan Taiwan menjadi pertanda baik bahwa regenerasi timnas Indonesia berjalan sesuai rencana. Kluivert sendiri menyatakan kagum dengan kemampuan Emiliano, menegaskan bahwa ia sudah lama ingin menghadirkan pemain muda itu dalam skuad. Mark Klok, Sandy Walsh, Aliano Reinders, dan Tam Hei yang berpengalaman di klub Eropa maupun Liga Indonesia juga menjadi tumpuan tim dalam membangun pola permainan agresif dan fleksibel. Mereka tidak hanya memberikan kontribusi individual berupa gol dan assist, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan, membimbing pemain muda, dan menjaga stabilitas lini tengah maupun belakang.
Debut pemain baru dan kemenangan atas Taiwan menjadi modal penting untuk pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi sebagai tolok ukur sejati kualitas tim. Evaluasi hasil pertandingan tersebut akan menjadi dasar strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir menekankan pentingnya hasil positif untuk memupuk kepercayaan diri pemain sambil tetap menjaga keseimbangan antara pengabdian timnas dan kepentingan karier klub. Ancaman dari lawan seperti Irak menegaskan bahwa timnas Indonesia harus siap menghadapi tim yang lebih mapan secara teknis dan fisik. Analisis mantan pelatih Elay Abdul Jabbar menunjukkan bahwa kecepatan transisi serangan Indonesia menjadi salah satu keunggulan yang harus diperhitungkan lawan. Sementara itu, kombinasi pemain naturalisasi, pemain muda lokal, dan pengalaman senior menjadi kekuatan utama Garuda untuk menekan lawan dan menjaga dominasi di lapangan. Secara keseluruhan, periode FIFA Matchday September tahun 2025 menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Debut pemain naturalisasi, penampilan impresif pemain inti, kemenangan telak atas Taiwan, serta persiapan menghadapi Lebanon, Arab Saudi, dan Irak menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menatap Piala Dunia ke-2026. Dengan perpaduan talenta, pengalaman, dan strategi Kluivert yang matang, Indonesia menunjukkan bahwa mereka serius dalam membangun tim nasional yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan internasional. Dengan semua persiapan, debut gemilang pemain, serta evaluasi kritis terhadap performa lawan, timnas Indonesia menegaskan ambisinya bukan sekadar menjadi tim yang kompetitif di Asia, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk menembus panggung Piala Dunia ke-2026. Kombinasi pemain naturalisasi, regenerasi pemain muda berbakat, serta pengalaman senior yang matang menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan mimpi besar itu.